Karena tidak ada goodwill dari bupati pada saat yang lalu itu. Banyak dan marak yang namanya tenaga honorer itu titipan. Saya ini kan menjadi pesimis dan miris ya. Ini selalu merujuk ke era bupati tertentu, Mas. Apakah ada tendensi atau seperti apa secara pribadi Mas Andi ini? Ada salah satu putra kepala dinas ya. Seharusnya honorer ini tahun 2019 yang lalu selesai nih seharusnya. Halo warga distrik, jumpa kembali di Geger Geden. Cukup berbeda di Geger Geden kali ini, biasanya kita bersama Andi dan Faruk. Di Geger Geden kali ini kita kedatangan narasumber. Ada Mas Andi, perwakilan dari GCW Kabupaten Jember. Nah, kita akan membahas tentang hal yang sudah disampaikan oleh temuan yang disampaikan oleh GCW di rapat dengar pendapat Pansus Tenaga Honorer DPRD Kabupaten Jember, di mana dalam RDP beberapa hari lalu GCW sempat menyampaikan data bahwa ada dugaan sejumlah tenaga honorer di Kabupaten Jember mulai dari tahun 2021 ini tidak sesuai dengan prosedur. Seperti apa kelengkapannya? Kita langsung saja diskusi dengan Mas Andi. Gimana kabarnya Mas Andi? Alhamdulillah sehat dan baik. Terima kasih. Bisa kita diskusi tentang dugaan temuan yang sudah disampaikan oleh teman-teman GCW Kabupaten Jember, khususnya soal banyaknya tenaga titipan di formasi honorer pemerintah Kabupaten Jember. Itu seperti apa, Mas? Jadi terima kasih. Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 17 Februari, seiring dengan terbentuknya Pansus non-ASN DPRD Kabupaten Jember, kami melayangkan surat, yaitu surat terkait permasalahan tenaga ASN di Kabupaten Jember, yang mana pokok permasalahannya itu banyak dan marak yang namanya tenaga honorer itu titipan. Jadi bahasanya titipan. Di banyak kepala sekolah, dugaannya itu banyak kepala sekolah, banyak SK yang menurut pengamatan kami di lapangan adalah itu cacat prosedur atau ada manipulasi. Oke, jadi nggak cuma di OPD saja, tapi institusi sekolah negeri juga terjadi hal itu ya? Iya, itu kemarin waktu di Pansus kita sempat dipanggil untuk dimintai klarifikasi atau dimintai data-data, yang mana kita menyerahkan 6 bundle data. Satu terkait dokumen honorer, sisa dari K1 sebanyak 3.422 orang. Terus yang kedua, dokumen uji publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember tahun 2022. Dokumen tenaga non-ASN pasca sanggah uji publik tahap 2. Terus dokumen hasil seleksi kompetensi pemberkasan penetapan nomor usul NIKK tahun 2024, dokumen hasil seleksi, administrasi dan masa sanggah penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 2 tahun anggaran 2024, dokumen non-ASN yang ada di BKN, Badan Kepegawaian Negara. Jadi berdasarkan kajian, hasil analisa dan temuan hasil investigasi kami di lapangan, itu terjadi yang namanya
manipulasi menurut kami. Cacat prosedur. Ya, cacat prosedur ya. Karena apa? Pada masa transisi pergantian penjabat dari Mukid Arif di tahun 2021 bulan Januari. Jadi bulan Januari tahun 2021 yang lalu itu terjadi masa transisi pemerintahan dari Mukid Arif ke Faida. Di bulan Februari, tepatnya di tanggal 26 Februari terjadi pergantian atau pelantikan Bupati Jember dari Faida ke Haji Hendi Siswanto. Terjadi pada tanggal 26 Februari 2021, informasi yang kami terima. Pada saat itu Jember belum memiliki APBD. Di bulan-bulan Februari, Maret sampai awal April, Jember mempunyai Perda APBD atau APBD itu pada tanggal 29 April 2021 memakai istilah namanya peraturan kepala daerah. Jadi temuan kami di lapangan itu banyak honorer atau tenaga non ASN itu direkrut atau dibuatkan SK mulai tanggal 01 sampai 04 tahun 2021. Padahal pada saat itu kita tidak memiliki APBD, tapi mereka sudah merekrut. Nah, yang kedua, ini terjadi kejanggalan. Kalau sudah seperti itu, berarti kan tidak menutup kemungkinan telah terjadi perbuatan melawan hukum. Nah, dugaan tenaga honorer titipan dalam tanda kutip ya, titipan itu dari temuan dari teman-teman GCW ada berapa jumlahnya di Kabupaten Jember ini, Mas? Jadi kalau menurut temuan ya, kita kemarin itu melakukan sampling di beberapa OPD, gitu. Kita melakukan sampling di beberapa OPD, satu diantaranya di bagian umum Sekretariat Kabupaten Jember. Itu terdapat 2 orang, tenaga non ASN atau tenaga honorer, gitu. Yang mana satu nomor SK-nya ini kita ragukan. Terus yang kedua, ada salah satu honorer itu lulusan S1 hukum. Ya. Tapi dia direkrut menjadi tenaga administrasi. Ini nggak nyambung, lulusan hukum kok menjadi tenaga administrasi. Terus lagi kita menemukan orang yang sudah pindah dari luar daerah, masuk ke Jember, itu dapat SK yang menurut kami janggal. Nah, itu yang 2 orang ya. Ada lagi 4 orang. 4 orang ini mereka punya NIP. Mereka punya NIP, tapi mereka bisa didata di tenaga honorer juga. Nah, ini kan menurut kami ini kan ada ketidakpatuhan terhadap namanya keputusan atau regulasi. Yang mana orang yang punya NIP ini harusnya sudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau ASN, tapi kenyataannya di bagian umum Sekretariat Kabupaten Jember ini ada 4 orang. Pada saat kemarin pemberkasan kemarin atau ada semacam ujian ya, seleksi kompetisi P3K, NIP mereka dihapus atau dihanguskan. Padahal NIP itu bisa hangus karena 1, meninggal dunia, 2, dia terlibat persoalan hukum, korupsi, pidana atau yang lain. Itu NIP bisa dihapus. Tapi kenyataannya kemarin NIP-nya 4 orang ini dihanguskan ya, agar bisa mengikuti seleksi P3K. Namun kenyataannya semuanya itu keempat orang tersebut tidak ada yang lulus. Bahkan ada yang meninggal 1 orang. Nah, ketika mengikuti ujian seleksi kemarin, salah satu orang dari 4 orang yang punya NIP itu, dia ujian pakai ambulan. Miris kan ini? Nah, setelah mengikuti ujian seleksi P3K, namun tidak satu pun mereka lolos.
Tuh contoh yang kedua. Terus di dunia kesehatan ini ada 2 orang sama-sama punya NIP. Sama kasusnya. Dia lolos pemberkasan P3K waktu digelar oleh BKD kemarin. Nah, tuh level apa Mas? Puskesmas? Ya, ada di puskesmas. Salah satu puskesmas ya, ada 2 orang. Dia punya NIP. Dia ikut tes CPNS ini lolos. Tapi mereka berdua ini tidak bisa menjadi pegawai negeri sipil atau ASN, aparatur sipil negara. Nah, itu contoh yang ketiga. Contoh yang keempat, di salah satu kecamatan di Kabupaten Jember ini ada 3 orang. Yang satu lulusan D3 keperawatan, gitu. Dia memiliki ijazah D3 namun direkrut menjadi tenaga administrasi. Ini kan nggak nyambung dengan sainsnya ini. Nah, terus ada lagi yang lulusan sekolah menengah farmasi. Itu juga direkrut di salah satu kecamatan untuk menjadi tenaga administrasi. Ada satu lagi orang yang lulusan ilmu SMA ilmu IPS, sama. Nah, ada yang lebih miris lagi. Nomor SK, tanggal, bulan, dan tahun SK diterbitkan pada tanggal, bulan, dan tahun yang sama. Masa merekrut tenaga honorer itu nomor SK-nya sama, tanggal, bulan, tahun pembuatan SK-nya itu sama. Dalam satu hari itu. Ada lagi yang lebih menarik. Di era kepemimpinan Bupati Faidah. Jadi ini temuan sudah mulai dari Faidah berarti? Iya. Ya. Pada era Bupati Faidah, ini ada salah satu orang tenaga honorer yang sudah dipecat pada saat itu sama Faidah. Tapi namanya lolos uji publik. Terus ini ada satu lagi yang lebih miris ya. Ada seorang tenaga perawat, gitu. Satu orang tenaga perawat, dia itu sudah lolos P3K di kabupaten lain. Tapi namanya masih masuk. Saya ini kan menjadi pesimis dan miris ya. Persoalan tenaga honorer ini. Seakan-akan tiap tahun itu jumlahnya bertambah. Ada regulasi baru, ada penambahan baru. Mau jadi apa negara ini kalau begitu terus? Harapan kami, Bupati Jember yang baru ini, yang dipilih sebagian besar masyarakat ini, segera dan respek terhadap persoalan yang terjadi pada saat ini, yaitu membengkaknya tenaga honorer di Kabupaten Jember ini. Oke, Mas Andi, itu kan tadi temuan dari tahun 2022. Bagaimana kemudian mungkin apakah teman-teman GCW ini juga melakukan investigasi untuk kondisi rekrutmen tenaga honorer Kabupaten Jember selepas dari tahun 2022 itu hingga 2024? Kita kemarin juga menemukan ya, di yang 2024 ini ada beberapa nama yang sempat juga kami himpun. Ada salah satu putra kepala dinas ya. Ada salah satu putra kepala dinas yang menurut informasi itu dia direkrut tahun 2020 yang lalu. Namun informasi yang saya terima kemarin itu dia tidak pernah hadir melaksanakan kewajibannya sebagai tenaga honorer. Nah, untuk itu saya masih melakukan pendalaman ini. Masih kita dalami, masih kita investigasi. Kalau memang itu nanti sudah cukup bukti-bukti, akan kita berikan kepada Pansus, juga namanya Satgas. Jadi kita banyak informasi yang masuk dari beberapa narasumber kami yang ada di lapangan.
Itu masih dalam tahap investigasi kami. Berarti dari setiap era kepala daerah ini selalu menyisakan carut marut penataan tenaga honorer ini ya, Mas? Ya, seharusnya honorer ini tahun 2019 yang lalu selesai nih seharusnya. Nah, karena kita juga nggak tahu ya. Soalnya tahun 2019 yang lalu kita ini kan ada namanya pagebluk ya. Menurut saya pagebluk itu. Ya karena saya orang Jawa turunan Mojopahit. Jadi kalau tahun 2019 yang lalu persoalan honorer ini dituntaskan, tidak akan membebani bupati era tahun 2021. Karena tidak ada goodwill dari bupati pada saat yang lalu itu. Lebih mengutamakan yang namanya ngurusi pagebluk selama 2 tahun ya. Jadi terkesan masalah ini terabaikan. Padahal sebenarnya itu penting juga. Dan di eranya bupati saat itu juga ada tenaga P3K yang diangkat 1.000 orang. Kenapa kok tidak dituntaskan gitu loh maksud saya pada saat itu. Kok yang diangkat hanya 1.000 orang padahal jumlahnya itu 3.422 orang sesuai data Kemenpan RB itu. Mbok ya dituntaskan semua pada saat itu agar tidak menjadi persoalan yang meledak atau viral saat ini gitu loh. Jadi setiap pergantian bupati ada PR yang namanya honorer ini nggak akan kunjung selesai. Dan terus berakumulasi ya, nambah. Ya terus nambah dari 3.422 orang menjadi 9.600 bahkan yang sekarang ini jumlahnya lebih dari 9.000 itu. Sekitar 12.000 sekian. Nah kemarin yang terancam di PHK itu ada 6.400-an lebih orang itu. Sampai melaksanakan menggelar demo, menggelar istighosah di halaman DPRD itu kan miris ya. Apalagi kan aturan terbaru sekarang per 2024 itu sudah tidak bisa ngangkat honorer lagi kan Mas ya? Ya, sejak diberlakukannya Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Jadi pemerintah daerah, bupati, wali kota, gubernur ini diberi batas waktu sejak 1 Oktober 2024 sudah tidak boleh merekrut namanya tenaga honorer. Nah, pada kenyataannya ya tetap bertambah itu. Akhirnya meledaknya sekarang. Ya, meledaknya sekarang. Jadi persoalan tahun 2022 yang lalu sudah pernah kita tindak lanjuti ke aparat penegak hukum. Ya boomingnya sekarang ini. Akhirnya menyita perhatian publik. Juga membebani APBD kalau menurut saya ini. Harusnya tuntas di tahun 2019 yang lalu. Akhirnya pemerintahan yang sekarang ini menanggung bebannya. Iya, sampai 12.000 ya, sekian. Karena dari Bupati Faidah sampai Bupati Hendi yang namanya rekrutmen ini luar biasa tenaga honorer ini. Gitu. Karena menurut data yang dokumen yang kita punya di tahun 2022 yang lalu itu 9.690 orang. Bayangkan ya berapa yang dibayarkan untuk honor maupun gaji mereka itu. Dan itu beban APBD semua. Ya, itu membebani APBD. Ya makanya kemarin kita diskusi dengan Ketua DPRD itu kurang lebih 2 triliun dari APBD Jember yang 4 triliun sekian itu 2 triliunnya untuk belanja rutin pegawai. Ya karena itu tadi sudah hampir 50%, ya 50%-nya lah. Jadi bis untuk belanja pegawai. Jadi dulu saya membuat analisa itu begini, mereka direkrut pada tahun 2002 yang lalu, itu diparkir dulu. Nah, menunggu yang namanya kebijakan atau menunggu regulasi yang akan terbit di tahun berikutnya. Ternyata betul ini. Terjadi ini.
Apa yang menjadi kekhawatiran kami pada tahun 2002 yang lalu, yang namanya honorer itu sudah mencapai 9.690, gitu. Itu sudah terjadi penambahan dari 3.422 orang menjadi 9.000 ya. Berapa penambahannya? Terus di tahun 2025 ini karena ada kebijakan baru, ada regulasi baru, yaitu SK Kemenpan RB kalau nggak salah, atau surat edaran Menpan RB itu, yang mewajibkan honorer itu masa kerja 2 tahun per 1 Oktober 2024 yang bisa lolos. Padahal di tahun sebelumnya masa kerja 1 tahun, sekarang naik menjadi 2 tahun. Ini nggak fair juga sih menurut kami ini. Kenapa pada saat yang lalu masa kerja hanya 1 tahun, nah sekarang ini masa kerja 2 tahun. Tiba-tiba berubah jalan. Ya, tiba-tiba tahun 2025 ini ada regulasi baru, masa kerja 2 tahun itu baru bisa direkrut menjadi tenaga honorer. Dan itu pun masih ada ketimpangan kemarin, ada banyak titipan-titipan juga. Saya mendengar di media itu ada sekian orang di sini, sekian orang di situ. Miris menurut kami itu. Oke. Nah, kalau goals dari teman-teman GCW ini kan sudah terjadi dan berlangsung, bahkan mereka sudah saya yakin ada yang masuk ke data BKN dan bisa mengikuti prosedur selanjutnya untuk jadi P3K atau P3K paruh waktu. Nah, goals dari teman-teman GCW ini terhadap mereka-mereka yang diduga cacat prosedural rekrutmennya, ini apa, Mas? Jadi kemarin kita sempat rapat kecil dengan Ketua Satgas ya. Jadi stressingnya ini validasi honorer kemarin itu stressingnya. Agar mereka-mereka yang berstatus honorer ini yang belum digaji atau belum mendapatkan honor selama 3 bulan kurang lebihnya, itu segera ada kepastian hukum untuk dibayar gajinya. Itu tujuan kami ya. Terus bila mana nanti ada dugaan yang namanya pemalsuan atau manipulasi SK para honorer itu, harapan saya agar bersepakat dengan kami untuk segera dilimpahkan ke aparat penegak hukum agar di kemudian hari tidak terulang kembali seperti ini. Kalau tidak ada yang namanya sanksi tegas, ya pelajaran bersama lah ya. Kalau tidak ada sanksi tegas, saya yakin tuh di tahun-tahun berikutnya itu akan lebih parah, akan lebih banyak itu. Karena mereka-mereka yang tidak lolos hari ini, sing tidak masuk database atau tereliminasi, informasi mau dipekerjakan paruh waktu, saya nggak habis pikir bagaimana membaginya. Bagaimana rumitnya nanti itu pekerja paruh waktu. Terus bagaimana dengan honornya kalau bekerja paruh waktu. Terus bagaimana pengawasannya kalau mereka itu bekerja paruh waktu. Tadi di balik layar kita sempat diskusi bahwa GCW juga sedang proses melaporkan hal lain di luar ini. Ya. Bisa sedikit mungkin, Mas. Jadi kita melakukan investigasi terkait mangkraknya pembangunan asrama haji. Jadi asrama haji itu dibangun pada tahun 2019 yang lalu. Sampai hari ini tidak ada kejelasan kapan penyelesaian kapan tak kunjung selesai itu, tidak kunjung selesai itu. Bahkan terkesan seperti monumen mangkrak itu. Hanya tonggak bersejarah yang berdiri di kawasan JSG itu. Tapi yang jadi pertanyaan saya ini mungkin sebelum closing ya, apakah secara personal ada, karena kalau kita lihat nih, ini selalu merujuk ke era bupati tertentu, Mas. Apakah ada tendensi atau seperti apa secara pribadi, Mas Andi ini? Jadi kalau bicara tendensi, kita tidak pernah ada tendensi, gitu. Jadi saya prihatin ya, duit rakyat 17 miliar sekian, gitu, digunakan untuk membangun tonggak atau pondasi bangunan yang tidak jelas itu. 17 miliar ini nggak sedikit loh. Jadi pertanggungjawaban menggunakan anggaran 17 miliar itu bagaimana?
Terus asas manfaatnya itu apa? Seperti apa? Jadi setelah bangun habis 17 miliar, sudah dibiarkan seperti itu. Jadi saya tidak pernah merasa ada tendensi. Ketika saya punya fakta, punya data, kita kaji, kita analisa, kita investigasi. Gitu. Kalau sudah cukup bukti, analisa, kajian, dan hasil investigasinya, kita pasti melangkah ke aparat hukum. Oke, base-nya berarti memang temuan hasil investigasi itu tadi ya Mas ya. Oke, terima kasih banyak Mas Andi sudah meluangkan waktu. Sama seperti yang kita sampaikan di episode-episode sebelumnya, kami dari tim distrik berharap memang bahwa problem tenaga honorer di Kabupaten Jember ini segera selesai agar tidak berlarut-larut. Apalagi kita tahu bersama kondisinya saat ini ada yang tidak menerima honor, bahkan statusnya tidak jelas. Semoga dengan adanya pansus DPRD Kabupaten Jember ini segera mendapatkan jalan keluar dan titik terang bagi tenaga honorer di Kabupaten Jember. Sampai jumpa di Geger Geden berikutnya.